Ya. Nah, saya belum tahu nih. Sebenarnya kalau jadi jubir nih, setiap calon kita lagi ngomong depan umum, deg-degan nggak? Takut blunder? Aduh, saya harus mesti nyebokin apa lagi nih? Partai Ruang 28 isinya capres tandingan. Partai Ruang 28 paling tahu yang kami butuhkan. Partai Ruang 28 yang kami butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu. Apa kabar? Selamat siang. Selamat sore. Gak usah lanjut, gak ada salam sampai situ, itu aja. Nah, Tolong. saya kan pengen semua kebagian Ini salam. match kita dipertaruhkan, tolong Salam lanjutkan. sejahtera belum? Merdeka, merdeka, merdeka. Bagus. Salam sejahtera belum, Gil? Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali ulang merdeka. Kembali ulang. Merdekanya ulang kan salam. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah gitu. Iya. Bagus. Udah boleh lanjut? Silakan. Ya. Silakan Pak. Kepada semua para noise, Kania Mania, noiser. Noiser dulu. Oh, sorry. Ulang. Noiser. Sorry, Pak. Noiser dulu kan yang mana? Noiser pertama. Kepada semua noiser, Kania Mania, dan para noise. Setelah melihat kemarin kita deklarasi sebagai capres tandingan. Karena kita lihat yang 3, kayak kurang semua deh. Sekarang kita akan ngobrol tentang program-program tentu saja. Tapi beda sama capres-capres lain. Kita mau ngobrol program langsung sama capres yang menjadi lawan. Tapi saya gak merasa mereka lawan sih. Karena kami masih di atas mereka semua. Ini kami sudah mendatangkan jubir dari salah satu capres yang akan maju nanti, yaitu dari jubirnya Pak Anies Baswedan dan Caimin. Sudah ada bersama kami Bapak Angga Putra Fidrian. Selamat hari gini, noiser, para noise. Tolong salam saya yang tadi semua diulang lagi. Semua dari awal. Gak usah. Terlalu ribet mas. Oh iya. Terlalu ribet. Saya kan baru jubir. Oh iya. Iya. Pak Angga, sehat Pak Angga? Sehat alhamdulillah. Benar ya, jubir Anies Juru Baswedan. bicara Anies Baswedan. Oh itu benar. Anies Baswedan aja. Kan mestinya kalau ini tayangnya ini saya udah juru bicara tim kampanye nasional. Oke. Kampanye Timnas. Timnas. Pak Anies Caimin ya. Anies Caimin. Tim Pak Kanas Angga. dong, kan ada kampanyenya. Kalau Timnas tim nasional. Tim Nanas sebenarnya. Tim kampanye. Enggak, Nasional. tim nasional. Oh tim Tim nasional, nasional. emang Timnas. Emang Sama Timnas, kayak bola bisa. berarti ya. Betul. Tim nasional. Anda anggap semua ini hanya permainan seperti bola. Wes langsung. Gak gitu. Gak gitu mas. Lebih tajam ya. Sok tajam, itu sok tajam sih tadi Pak. Sorry Pak. Ya. Nah, saya belum tahu nih. Sebenarnya kalau jadi jubir nih, setiap calon kita lagi ngomong depan umum, deg-degan nggak? Takut blunder? Aduh, saya harus mesti nyebokin apa lagi nih? Iya Apa betul lagi? sekali. Ada itu kan? Setiap Ada, misalnya ada. Pak ini nih pasangan Amin lagi ngomong sesuatu lah depan umum, jubir, aduh ini apa nih yang bisa harus Iya. ada deg-degan itu nggak sih? Selalu. Jadi kalau misalnya beliau lagi ngomong gitu di forum apa segala macam, kita sudah bisa kira-kira udah prediksi nih. Ini kayaknya yang headline Yang apa? bakal jadi Oh. Yang bakal headline di ya. spin apa? Nah kita Iya. harus nyiapin penjelasan apa gitu sih kira-kira. Kayak kemarin kan yang rame BUMN. Ya. Ya, Yang di yang profit itu nah, ya. di apa namanya? Di media kan dipotongnya setengah. Pak Angga mau Gitu. sedikit jelasin itu, kita boleh loh memberikan panggung Oh, gitu. sedikit ya. Untuk Baik, ini, iya, oke. mengkonfirmasi Iya, maka- iya. buat teman-teman noiser dan para noiser dan Oke. mania juga ya. Ya kira-kira kan gitu. Pas misalnya kayak BUMN kemarin, sebenarnya kan yang dibicarakan adalah BUMN itu orientasinya nggak harus profit. Misalnya contoh Transjakarta itu kan tidak profit orientasinya. Betul. Dia rugi tiap tahun tapi ditambal sama PSO dari negara. Iya. Nah, kalau misalnya di orientasinya profit, nggak mungkin tuh 3.500 sudah Benar. 10 tahun lebih kan nggak naik-naik. Gitu. Benar. Pasti udah 10.000, 20.000. Iya. Tapi kan benefit yang didapat negara apa? Orang naik transportasi publik. Iya. Nah, dalam konteks itu ketika BUMN-nya punya orientasi pelayanan, ya harusnya orientasinya nggak profit. Kayak KAI kan juga dia rugi kan, dia dapat PSO untuk kereta ekonominya dia dapat PSO dari negara kira-kira gitu. Nah, ketika bicara BUMN yang orientasinya pelayanan harusnya tidak dibebani untuk profit. Jadi indikatornya berarti yang orientasinya pelayanan Pelayanan yang publik, nggak betul. perlu berorientasi profit. Betul. Tapi kalau misalnya yang berkompetisi dengan rakyatnya sendiri itu harus profit gitu ya. Misalnya kan ada sektor tertentu yang Ya. ada BUMN tapi ada Fisik lah, swastanya juga. proyek Nah, fisik kayak misalnya gitu Jadi BUMN, dia- Tender ya. infrastruktur gitu kan. Selama ini kan kerjaan-kerjaan infrastruktur dikerjain sama BUMN.
Meskipun itu juga disapkan lagi ke swasta. Kenapa nggak harus swasta aja yang ngerjain kira-kira gitu. Misalnya BUMN karya-karya itu ya jangan bikin jalan di tengah kota, itu kasih swasta aja. Bikin jalannya di tengah Kalimantan kira-kira gitu. Oke. Kan susah, kan swasta belum tentu mau bangun di tengah-tengah Kalimantan gitu kira-kira. Karena Jadi untung rugi ya, bicara betul. untung rugi. Toh kalau misalnya BUMN itu kan punya keistimewaan dapat PMN kan, penyertaan modal nasional kira-kira gitu kan, swasta nggak punya itu. Tapi kalau misalnya BUMN yang sudah bisa berkompetisi, TBK segala macam dan lain-lainnya yang udah memang profit dan nggak punya beban pelayanan publik, ya silahkan aja cari untung gitu. Tapi yang nggak perlu dapat keistimewaan dari negara kira-kira gitu, berkompetisi aja. Iya betul, itu yang selama ini juga dipersoalkan oleh warga sendiri. Maksudnya kan warga juga sebagai pelaku usaha pastinya ada concern ya dengan itu. Bersaing dengan yang membuat aturannya justru. Negara yang menjadi wasit, negara juga yang menjadi pemain. Nah dari Pak Anies berarti ada terbuka dengan ide semacam mungkin swastanisasi gitu atau sorry Pak, jangan langsung bukan gitu Pak. membubarkan. Kita harus perlahan dulu dan kita harus biarkan Pak Angga yang bicara. Ini saya tanya Pak Muksa, ada ide membubarkan BUMN. Jangan langsung radikal gitu. Sebenarnya konteks swastanisasi privatisasi kan itu udah dikerjakan di 10 tahun terakhir. Ketika itu ada holding, ada segala macamnya. Kan semua orang juga bahkan pasti nggak ada yang tahu kalau Angkasa Pura itu sebenarnya udah swasta sekarang gitu. Padahal fungsi utamanya Angkasa Pura kan pelayanan publik juga, ngatur lalu lintas penerbangan. Kami sempat ketemu sama beberapa pengusaha penerbangan yang cerita kita tuh mendarat di satu bandara harganya sama kayak Boeing. Saya nyebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nanti kalau masalah tinggal di sensor aja ya, editor. Kebetulan kita disponsori Makanya kita gak membungkam kok di sini. Kita gak membungkam di sini, di post production dibungkam ya. Seperti itu Pak Angga konsepnya kalau di negara kami Tidak ya. demokratis berarti ya. Ada emang agak demokratis hanya untuk negara dan visi misi kalian. Nah tapi ada fakta menarik juga yang sudah dikumpulkan oleh tim saya, juru bicara saya. Ini saya punya tim banyak nih. Ini datanya juga dihimpun dari Kompas, jadi bukan dari tim saya, dari Kompas. Nggak, tim yang browsingnya. Tim yang baca Kompas. Yang membaca Kompas ID-nya. Ini ada banyak target-target indeks yang ditulis di situ tuh, banyak angka-angkanya. Ada salah satunya nih target pertumbuhan ekonomi sampai target indeks demokrasi. Hanya pasangan Amin di antara pasangan lain yang memberikan angka spesifik di tiap komponen. Kayak contoh nih pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5% per tahun. Nah itu ada jelas tuh. Ada target angka pengangguran berkurang dari 5,4 jadi 3,5 sampai 4% di 2029. Ada target indeks pembangunan manusia, persepsi korupsi, indeks demokrasi. Pokoknya semua angka-angkanya tuh ada gitu. Jelas. Selanjutnya selain angka tuh ada juga di handbook visi misi program Amin ini terdapat kata adil muncul 227 kali. Adil dalam, dan itu katanya dalam satu paragraf ya Pak ya. Adil. Gitu. Banyak kan 148 halaman, ada 227 kali kata adil. Saya kira dalam satu paragraf. Sorry. Kata maju muncul 44 kali. Kata infrastruktur muncul 31 kali. Kata Amin muncul banyak banget. Ya, karena emang Amin namanya. Iya. Nah, saya pengen tahu subjeknya loh itu kayak jadi saya itu nyebutnya Amin nanti gitu loh. Nama-namanya mau disebut berapa kali di ini? Kita camat, mau kan? 1.000 ya? Iya 1.000 kali camat, 1.000 camat. Iya. Program kita 1.000 camat. Ya, kan ya mama, camat dong. Ntar jadi orang jadi bukan milih presiden, milih camat gitu orang. Ya. Kemarin Kan udah ada wali kota yang sampai jadi capres. Ya. Udah ada presiden. Pak Jokowi kan juga dari wali kota. Dari wali kota, benar. Udah ada sekarang wali kota jadi cawapres. Camat kapan? Harus dari paling bawah dong. Bener, dari kecamatan. Kalau meritokrasi ya dari bawah. Kami lebih paham akar rumput. Kalau camat takut ketuker Pak Angga. Saya tahu rasanya jadi Pak Angga sekarang. Ini ngomong gini gimana saya bersihin? Orang jadi milih camat nanti, bukan milih. Kalau ini kan enak, Amin aja dulu. Ini camat. Pilih camat. Orang pilih camat, nggak pilih capres. Camat dekat dengan akar. Akar rumput. Rakyat lebih beriman. Oh iya, bisa nggak debat di depan orang-orang lalu loh kita loh. Ini harusnya udah kompak loh kita. Siapa? Itu debat di belakang aja. Kan tadi kan baru dalam pikiran. Kita belum pasang kabel Neuralinknya tadi. Iya. Pak Angga, biasa kadang-kadang capres-cawapres itu bisa marahin jubir nggak? Apa terima-terima aja? Bisa. Pasti kalau salah-salah dikit pasti dikoreksi lah. Atau jubir yang marahin bisa nggak? Enggak kalau itu enggak boleh. Gak boleh. Tidak berani tuh kita tempatnya. Oke, dari yang tadi udah saya sebutkan yang jadi pertanyaan tuh mengapa memberi angka-angka itu siapa idenya?
dari mana tuh? Dengan angka-angka spesifik kayak gitu. Sebenarnya itu udah dikerjakan dari 2016 waktu Pak Anies jadi calon gubernur DKI Jakarta. Kita selalu mulai dari dulu itu dasarnya adalah evidence based campaign promises gitu. Jadi janji kampanyenya itu harus evidence based kan kira-kira gitulah. Riset, berdasarkan data dan segala macam gitu. Dan salah satunya mengukurnya kan pakai angka. Meskipun kadang-kadang tercapai nggak tercapai itu kan masalah perkembangan situasi ya. Tapi paling tidak kita punya target. Karena kalau nggak punya target, apa yang mengarahkan kita semuanya nggak punya guidance lah kira-kira gitu kan. Kita nggak punya arah yang mau dituju. Nah makanya angka-angka ini itu udah di riset, udah dihitung, kira-kira kita nyampe lah gitu. Kita bisa lah kalau nyampe angka-angka yang realistis ini gitu. Makanya nggak dijanjiin kan, kalau janji mah kita punya uang 11.000 triliun misalnya kayak gitu-gitu kan. Ya belum tentu ada juga duitnya, tapi yang di ini kan ya rata-rata 5%, 6%, nggak mungkin 7% nih karena situasi kondisi ekonomi global kira-kira gitu. Tapi sebenarnya 5%, 6% kalau pertumbuhannya merata, semuanya dapat manfaatnya, harusnya lebih baik buat Indonesia kira-kira gitu. Percuma 7% tapi cuma satu daerah yang dekat sama tambang aja, nikel gitu misalnya. Di Halmahera kan ada tuh pertumbuhannya sampai 14%, tapi ya karena itu ada tambang aja, makanya jadi tinggi pertumbuhannya, cuma nggak merata ke semua orang. Nah, meskipun ini 5%, 6% ya kalau merata semuanya dapat, kira-kira kayak gitu lah. Berarti lebih ke setara ya. Betul, adil dan setara. Adil dan setara. Iya, karena kan daripada janji misalnya kemiskinan akan saya hilangkan. Nah kan itu gimana, nggak ada angka-angkanya. Selama saya lihat capres-cawapres gak ada yang pernah bilang begitu sebenarnya. Itu obrolan di masyarakat sih sebenarnya. Kemiskinan saya hilangkan gitu-gitu. Kayaknya gak pernah ya. Itu permisalan gitu aja mungkin. Permisalan, kalau itu kan gak pakai angka. Kalau ini kan ada tuh kemiskinan berkurang berapa persen paling enggak. Ya, ini sekarang jubir saya sama wapres saya berdebat nih. Betul. Yang kayak gini kami karena demokratis sekali justru. Demokratis. Bisa juga bisa gantiin wapres gak? Cawapres gak? Kadang-kadang kalau lagi males cawapres ya, tiba-tiba dia dilantik. Kalau capres kenapa-napa kan bisa diganti ada cawapres. Nah kalau capres kenapa-napa ada jubir. Jadi dia kalau di daerah sekda lah. Nah kalau saya kenapa-napa, Pak Angga ntar ya. Boleh. Kami kontak nanti Pak Angga. Selain angka kan tadi ada kata-kata yang tadi tuh. Adil, apa aja tadi? Maju, infrastruktur. Nah paling banyak tadi adil. Itu sengaja atau nggak sengaja ini atau gimana? Karena disiapkan. Karena memang itu yang jadi tujuan. Bahwa sila 1-4 tuh kita udah bisa bicara banyak tentang itu. Tapi sila kelima tuh nggak pernah terwujudkan dengan baik dan benar. Kira-kira gitu. Makanya adil itu jadi nilai, jadi values yang dibawa dari Jakarta. Jadi gubernur Jakarta itu jadi core, lalu dibawa ke nasional. Dan kayaknya meskipun adil itu banyak interpretasinya, tapi kira-kira itu jadi values utama. Jadi ketika misalnya ditanya di Jakarta, Dinas Bina Marga ditanya bikin jalan yang adil. Kira-kira bikin jalan yang adil itu kan nggak semua orang bisa interpretasi. Tapi adil itu ya pejalan kaki difasilitasi, sepeda difasilitasi, motor difasilitasi, mobil difasilitasi, transportasi publik difasilitasi juga gitu. Itu baru saja satu aspek. Nah, dalam konteks nanti kira-kira Indonesia arahnya values-nya akan seperti itu. Ketika ada sesuatu program keadilannya seperti apa? Bangun kereta misalnya gitu ya. Cepat-cepat tapi nggak adil, atau yang lambat yang speednya biasa-biasa aja tapi kasih manfaat buat semua, kira-kira gitu. Mana yang harus dipilih? Ada nyindir-nyindir tuh. Luar biasa nih ya. Yes. Saya sampai serat tadi dengarnya. Kaget saya. Kaget. Apalagi kan buat Bang Mamat kan yang selalu tiap apa-apa ini Papua tidak adil, Papua tidak adil gitu. Sorry Mas, saya Sunda Mas. Oh Sunda ya? Nama dia sekarang Mamat Sumamat. Bukan, saya udah jadi cawapres sekarang. Emang boleh orang Papua jadi cawapres? Gak boleh kan? Pulau Jawa aja. Bukan gak boleh. Oh boleh. Belum ada aja. Secara konstitusi boleh. Boleh. Tapi belum ada aja ya. Kan kurang banyak orangnya. Enggak. Kurang banyak. Minta biar MK putusin cawapres harus orang Papua gitu. Nggak cuma muda aja, tapi atau juga karena Papua, memang gitu. jumlah penduduknya sedikit aja, jadi kemungkinan terpilih juga susah gitu ya. Iya, kira-kira hitung-hitungan lah ya. Pak kok pesimis sekali sih Pak? Jangan dong. Ya emang begitu. Emang gitu ya? Iya, pilihannya kan Jawa Timur, Jawa Barat, Tapi kan ini kita sedang membangun masa digital ya. Dengan adanya Noiser apalagi ini. Kemarin kan Pak Anies waktu pilih Caimin kan juga mengatakan bahwa kami lemah di Jawa Timur. Tapi gak pikir yang lain tuh gimana adilnya tuh. Gak pikir apakah lemah di Maluku, apakah lemah di Papua. Kenapa gak pilih calon dari sana? Karena gak ada yang berani calon dari sana. Kok dibalikin ke kita ya? Saya sudah siap padahal udah siap. Kemarin Bang Mamat
nggak ini sih, nggak sempat ketemu aja. Mungkin kalau sempat ketemu nanti saya bilang, Pak ini sangat pro alutsista sama sekali. Dia sangat pro pemberontakan. Tapi maaf Pak, usia saya ini masih membutuhkan paman. Oh gitu. Usia saya. Umur berapa? 31. 31. Masih butuh paman kan? Siap. Harus maju dulu kita di dalam daerah ya. Iya, betul. Eksekutif daerah. Yang harus saya klarifikasi di sosmed. Kita